Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas soal SKBPGSD, kompetensi profesional IPA, materinya yang berkenaan dengan rantai makanan. Sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, kita akan lihat sedikit materinya yang berkenaan dengan rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam lingkungannya menurut urutan tertentu. Jadi, ada beberapa unsur dari rantai makanan ini. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah produsen. Nah, produsen ini biasanya diisi, contoh-contohnya itu seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian misalnya padi dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Nah, ini adalah konsumen yang memakan dari produsen tadi. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 dan seterusnya, konsumen tingkat 3, tingkat 4 sampailah pengurai atau decomposer. Oke, jadi itu secara singkat rantai makanan dan unsurnya. Oke, supaya lebih memahami lagi, kita langsung ke soal dan pembahasan. Soal yang pertama. Di minggu pagi, Dwi Resti pergi ke sawah di belakang rumahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah A. Tanaman padi, belalang, mujair, burung pipit, burung bangau. B. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, burung bangau. C. Tanaman padi, ikan mujair, belalang, ular, burung bangau. D. Tanaman padi, ikan mujair, ular, belalang, burung bangau. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lihat pembahasannya. Kalau yang A, dia tidak tepat karena burung pipit tidak dimakan burung bangau. Kalau yang C, dia tidak tepat karena ikan mujair tidak dimakan belalang. Jawaban D juga tidak tepat karena ular tidak dimakan belalang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Selalu yang pertama itu adalah produsen, yaitu di sini produsennya adalah tanaman padi. Kemudian tanaman padi dimakan belalang. Nah, belalang ini adalah konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh burung pipit untuk konsumen tingkat 2. Dan konsumen tingkat 3-nya adalah ular, kemudian konsumen tingkat 4-nya adalah burung bangau. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah A. Bayam, ayam, belalang, ular. B. Wortel, tikus, kelinci, elang. C. Rumput, kucing, ayam, musang. D. Selada, belalang, burung kutilang, ular. Oke. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Selada dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung kutilang dimakan oleh ular. Oke, kita lihat kita lihat pembahasannya. Jawaban yang A tidak tepat karena belalang memakan ayam. Jadi di yang option A itu belalang malah konsumen tingkat 2, malah dia memakan ayam, itu tidak benar. Kemudian jawaban B juga salah karena kelinci memakan tikus. Jadi kelinci tidak makan tikus. Justru kalau kelinci makan wortel betul sebagai konsumen tingkat 1. Lalu yang C juga salah karena ayam memakan kucing. Ayam memakan kucing, itu juga salah. Ayam tidak makan kucing. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Selada selaku produsen. Kemudian konsumen tingkat 1-nya belalang, konsumen tingkat 2-nya burung kutilang, dan konsumen tingkat 3-nya adalah ular. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Ada ganggang hijau dimakan oleh mujair, mujair dimakan oleh lele, lele dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Lele dan elang berperan sebagai A. Konsumen 1 dan konsumen 5. B. Konsumen 2 dan konsumen 4. C. Konsumen 2 dan konsumen 5. D. Konsumen 3 dan konsumen 5. Jawaban yang paling tepat adalah B. Konsumen 2 dan konsumen 4. Kita lihat pembahasannya di sini.
ganggang hijau selalu menjadi produsen ya, karena dia bisa buat makanan sendiri. Jadi dia tidak terhitung sebagai konsumen satu. Berbahayanya adalah di soal seperti ini kita langsung menghitung dari awal. Jadi konsumen tingkat satunya ganggang hijau misalnya, kemudian konsumen duanya mujair. Nah ini kesalahan seperti itu yang kadang-kadang akan mengecoh ya. Jadi yang paling tepat adalah B, konsumen 2 dan konsumen 4. Ganggang hijau produsen, mujair konsumen tingkat 1, lele konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, dan elang konsumen tingkat 4 atau konsumen 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan hijau bagi makhluk hidup di sekitarnya berperan sebagai A. Pengurai sisa kehidupan, B. Penghasil karbon dioksida, C. Pencegah erosi, D. Penyedia energi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Tumbuhan hijau menyediakan makanan bagi konsumen, dengan kata lain penyedia energi bagi konsumen. Oke, jadi bagi makhluk hidup dia adalah penyedia energi karena dia tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga dia menjadi penyedia energi bagi konsumen, terutama dalam konteks rantai makanan dia konsumen tingkat 1. Oke, penyedia energi D. Soal nomor 5. Komponen rantai makanan kebun terdiri dari belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan yang terjadi jika burung punah adalah A. Rumput dan belalang berkembang pesat, B. Rumput berkurang dan ular punah, C. Belalang dan ular punah, D. Belalang dan ular berkembang pesat. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah B. Rumput berkurang dan ular punah. Coba kita lihat pembahasannya. Maka kalau kita mendapat soal seperti ini, kita harus buat rantai makanannya dulu. Kita konkretkan seperti misalnya rumput dia menjadi produsen, kemudian dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung, burung dimakan oleh ular. Nah, pertanyaan tadi perubahan yang terjadi jika burung punah. Oke, burung berarti berada pada konsumen tingkat 2 dalam konteks soal nomor 5 ini. Kalau dia burungnya punah, maka belalangnya tidak dimakan. Maka belalang akan berkembang lebih banyak, kemudian rumputnya berkurang karena dimakan belalang. Dan ular juga tidak mendapatkan pasokan makanan. Jadinya ularnya akan punah karena di sini burungnya punah. Jadi yang paling tepat adalah B. Rumputnya berkurang karena belalangnya bertambah pesat, kemudian ularnya akan berkurang karena tidak ada burung untuk dimakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, lanjut soal nomor 6. Rantai makanan dalam ekosistem laut adalah A. Udang, plankton, ikan tuna hiu, B. Plankton, udang, ikan tuna hiu, C. Plankton, udang, gurame paus, D. Cumi-cumi, kuda laut, plankton, paus. Jawaban yang paling tepat adalah B. Plankton dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan tuna dimakan oleh hiu. Nah, rantai makanan pada ekosistem laut yang paling tepat adalah plankton yang dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan tuna, dan ikan tuna dimakan oleh hiu. Nah, jawaban C salah karena paus tidak memangsa gurame. Oke, jadi itu bisa menjebak ya. Nah, untuk option A, udang tidak dimakan plankton atau plankton tidak makan udang. Kemudian di jawaban C juga yang tadi gurame tidak dimakan paus. Kemudian juga yang di option D, plankton juga tidak makan kuda laut ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, bunga mawar dan laba-laba secara berturut-turut berperan sebagai, dia di soal dia minta 2, bunga mawar sebagai apa, kemudian laba-laba sebagai apa. Maka kita bisa lihat bahwa selalu yang bunga atau tumbuhan itu biasanya menjadi produsen ya. Berarti opsinya antara A dan B. Kemudian laba-laba itu ada pada yang ketiga, berarti dia konsumen tingkat
2. Jadi jelas konsumen tingkat satunya adalah ulat ya. Jadi laba-laba adalah konsumen tingkat 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, pada rantai makanan seperti pada gambar bunga mawar berperan sebagai produsen dan laba-laba sebagai konsumen tingkat 2. Oke, gampang ya. Soal selanjutnya nomor 8. Perhatikan dua rantai makanan berikut. Nah, yang rantai makanan pertama ada rumput yang dimakan belalang, belalang dimakan oleh burung kutilang di situ maksudnya. Kemudian burung kutilang dimakan oleh burung elang. Yang rantai makanan 2 ada tanaman wortel yang dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, berdasarkan kedua rantai makanan tersebut, belalang dan ular secara berurutan berperan sebagai, dia minta yang pertama adalah belalang. Belalang di situ dia makan rumput, otomatis dia adalah konsumen tingkat 1. Jadi jawabannya sudah langsung ketahuan yaitu B, karena di A bukan, kemudian C bukan, dan D juga bukan. Kemudian kalau kita analisis selanjutnya yaitu ular. Ular adalah konsumen tingkat 2 ya, karena dia setelah memakan kelinci, karena kelinci konsumen tingkat 1. Itu soal nomor 8. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya nomor 9. Dalam suatu komunitas hutan terdapat makhluk hidup sebagai berikut. 1 bakteri, 2 rumput, 3 singa, 4 harimau, 5 rusa, 6 ayam. Urutan rantai makanan dari komunitas di atas yang benar adalah jadi dia suruh mengurutkan. Nah, kalau mengurutkan yang pertama tentu sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Berarti dalam hal ini adalah rumput. Berarti opsinya tinggal C dan D. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh 3 atau 4. Jadi kita lihat aja jawabannya C ya. Jadi pertama adalah rumput. Rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh singa, dan singa dimakan oleh harimau. Jadi itu pembahasannya. Urutan rantai makanan yang benar adalah rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh singa, dan singa dimakan oleh harimau. Soal nomor 10. Nah, kita lihat, perhatikan ilustrasi berikut. Jono sedang berada di pekarangan samping rumah. Dia melihat pepohonan serta rumput yang menghijau. Beberapa katak, belalang dalam jumlah yang cukup banyak, beberapa jamur, dan banyak ulat yang menempel di dedaunan. Apabila saat itu datang sekawanan ular, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah A. Rumput semakin pesat, B. Katak menurun drastis, C. Belalang menurun drastis, D. Ulat di pekarangan habis. Kita lihat jawabannya. B. Katak menurun drastis. Pembahasannya adalah, kita harus susun dulu menjadi sebuah rantai makanan. Kalau dari ilustrasinya seperti ini, daun dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak. Nah, jika terdapat ular, maka katak akan berkurang jumlahnya, belalang meningkat, dan daun pepohonan menurun. Itu tinggal dianalisis saja. Misalnya datang sekawanan ular, berarti ular makan apa misalnya, maka makanannya akan habis kan, seperti itu. Kemudian yang lainnya akan bertambah pesat, seperti belalang bertambah pesat. Belalang bertambah pesat, otomatis daunnya akan menurun karena belalangnya banyak. Itu 10 soal yang berkaitan dengan rantai makanan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.